Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Nenek-nenek sambil nyender ikutan. Dal. Perwe, mohon maaf saya di atas nih ya. Jamaah, sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Uset. Mulu dan bawa sempak. Agak bener loh Pak. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Apaan mulu dan bawa sempak? Semangat. Bu, sekali lagi jawab salam saya yang serius, yang kencang. Saya doain kalau jawab salamnya kencang, saya doain nanti punya menantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kencang itu calon mertua mata duitan. Kena prank. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul nggak Pak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati pakai. Betul kagak sih? Banyak yang berantem gara-gara ikutan Pak. Nggak ikut sakit gigi loh, baik ya. Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya ceramah gara-gara. Kasar nih. Penghinaan ini gara-gara diundang tuh. Allah. Mau beli beras pakai, mau beli gas pakai, bayar listrik juga pakai, berangkat ke Muludan pakai. Pakai baju. Baju kagak pakai, duit yang dipakai. Allahu Akbar. Semoga yang di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah wa qala Nabiyyu Muhammad innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Jamaah jamaah alhamdulillah. Hubaratil Mukarram wal Muhtaram, yang mulia guru kita Ketua DKM Al Ustadz Muhammad Saman, Bapak Ketua RW 010 Bapak Uci Sanusi, betul ya?
Bapak Ketua RT, Bapak RT Sahroni. Nah ini yang dicariin di TV itu bukan? Hah? Iya di TV itu bukan ya? Oh itu mah itu ya, lain lagi ya. Yang dicariin di TV itu bukan? Ketua Majelis Taklim Ustazah Sa'ani, Ustazah Madada, Ustazah Rahma, Ustazah Sumiyati, Ustazah Maslahati, Ustazah Kokom Komaria, Ustazah Maah Majelis Taklim se-RW 10. Kita doakan guru-guru kita Bu. Para ustadz kita doakan mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bininya solehah. Alhamdulillah. Ibu-ibu saya doain mudah-mudahan ibu-ibu hidupnya penuh keberkahan, gelangnya penuh, cincinnya penuh, kalungnya penuh, antingnya penuh, dompetnya penuh, ATM-nya penuh, tasnya penuh, kulkasnya penuh, tempat berasnya penuh, dosanya penuh ampunan insya. Bapak-bapak ada berapa biji ini bapak-bapak ya? Saya doakan bapak-bapak mudah-mudahan panjang umur. Kenapa saya doakan bapak-bapak panjang umur? Survei membuktikan laki-laki lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Ini serius nih, serius. Di saya di Balaraja Pak RW, di Balaraja Tangerang itu lebih banyak janda daripada duda. Di sini sama nggak? Nah ini membuktikan bahwa bapak-bapak lebih cepat mati daripada ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak-bapak seumur hidupnya selalu dimarahin. Bener nggak Pak? Waktu kecil dimarahin sama emaknya, betul ya? Sekolah dimarahin sama gurunya, kerja dimarahin sama bosnya, punya istri dimarahin sama, nah itu kan. Aduh, ada bapak-bapak badannya kecil, kurus tinggal tulang doang sama kulit. Dia berobat ke dokter, di ronsen sama dokter. Hasil ronsennya dilihatin, ada gambar istrinya di sini lagi gini. Aduh, Allah, jamaah. Kemudian selanjutnya yuk sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadilah orang yang bersyukur. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukur. Jangan nunggu besar dulu kita bersyukur. Man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat yang kecil tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Punya duit alhamdulillah, suami ngasih duit alhamdulillah, suami kagak ngasih duit kagak percaya gue. Ya, kagak percaya nggak ada di sono. Istri kagak dikasih duit alhamdulillah. Kagak ada ya. Allah. Kalau kita bersyukur akan ditambah kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Insya Allah ditambah. Ibu dagang warung dari kecil terus bersyukur, kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar, itu namanya barokah. Insya punya usaha kecil bersyukur terus jadi besar namanya barokah. Dulu waktu pertama kawin badan kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar, jadi besar, itu namanya
bekah. Intinya sekecil apapun nikmat dari Allah, mari kita syukuri. Tidak apa-apa kita tidak punya gelang, yang penting kita punya tangan. Betul. Tidak apa-apa kita tidak punya kalung, yang penting kita punya leher. Betul. Tidak apa-apa kita kagak gablek duit asal kita punya suami. Betul. Kalau suruh pilih nih Pok ya, Pok, kalau suruh pilih, Mpok pilih punya gelang tapi kagak punya tangan, apa pilih punya tangan kagak punya gelang? Pilih ini mah pilih. Itu mah pengennya punya tangan punya gelang. Milih ini mah punya tangan. Ibu pilih punya kalung tapi kagak punya leher, apa pilih punya leher kagak punya kalung? Punya leher. Ibu pilih punya suami tapi kagak gablek duit, apa banyak duit tapi kagak gablek suami? Wah, parah nih. Berarti suami kagak penting-penting amat ya, yang penting kan? Wah, penghinaan nih Pak RT. Allahu Akbar. Jamaah, intinya yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kemudian sholawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad. Cinta kagak sama Nabi? Oke, kalau saya bilang oke, jangan diam aja Pok, jangan diam aja, ketawa Pok. Udah di rumah rusak banyak kreditan, di sini monyong aja, stres nanti pulang. Ketawa nggak apa-apa, nggak bakal dosa. Mantap. Yang sebelah sana tuh, pojok. Jangan ngobrol berdua aja. Lagi ngaji nih. Oke, siap. Oh, sudah siap nggak? Ya, siap Bu. Tuh, 2, 3. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin baca salawat. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi wa darati akbata rata'ah ya kuhai lal judi waka. Ya Rasul salamun ya Rabbi wa darati akbata ratal alami ya Tuhan jodi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin baca salawat. Ingin bahagia dunia akhirat, rajin baca salawat. Ya Rasul salamun ya Rabbi niwadaraji akatai rataan ya Tuhan wal wal karami. Makasih apa ya.
Grup Qasidah, makasih ya. Nih, saya juga dulu vokalis band Tabok. Saya vokalis deh, serius ini. Sebelum jadi penceramah saya vokalis band Tabok. Tapi saya berhenti. Kenapa? Karena grup Qasidah ini adalah grup yang paling ikhlas sedunia. Nggak ada lagi grup musik yang paling ikhlas kecuali grup Qasidah, grup Rebana. 10 orang dibayar cuma 250.000 di hajatan. Cuman kebagian 25.000 seorang. Kondangan gocap tekor kok 25.000. Makanya saya berhenti, pilih dari penceramah. Mending sekarang enak jadi penceramah 5 juta juga sendirian aja. Tapi serius, grup Qasidah itu satu-satunya grup musik yang paling sopan. Percaya nggak? Dari zaman saya orok sampai sekarang narinya tuh sopan kayak gini. Narinya kayak gini. Ini mohon maaf ya, mohon maaf di belakangnya. Bener nggak Bu? Iya sopan grup Qasidah. Kagak pernah ada, saya kagak pernah lihat grup Qasidah yang narinya kayak gini. Pernah lihat kagak? Kalau ada itu grup Qasidah stres. Sopan, serius grup Qasidah. Nih, yang ketiga, Pak kalau mau pipis sana aja Pak. Yang ketiga grup Qasidah itu ya. Grup Qasidah itu identiknya la 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 la, betul? Betul nggak? La 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 berkibar jilbabmu di setiap waktu. Lala, pokoknya kagak enak kalau kagak ada lala. Ini apaan nih? Kayaknya napsuan amat tuh semua. Nanti tenang. Grup Qasidah itu luar biasa. Yang keempat, ciri khas Qasidah itu identiknya kecrek. Betul. Kalau kecrek belum turun kagak selesai. Kalau kecrek udah baru. Kebetulan yang pegang kecreknya bolot. 2 jam setengah kagak berhenti. Udah dikasih kode kayak gini kagak ngati-ngati. Orang bolot yang pegang kecreknya. Berhenti pas ada geledek. Makanya grup Qasidah yang pegang kecerek jangan yang ampura. Jamaah, kata Pak RW katanya tadi saya ngomongnya Sunda ya. Saya apa aja Pak ngomongnya, betul. Betawi bisa, Melayu bisa, betul. Jawa siap. Jangan-jangan bahasa lokal. Saya mah Mandarin juga bisa. Mandarin juga bisa saya mah. Nih, ada anak kecil naik sepeda, jatuh melulu. Bahasa Mandarinnya apa, bahasa Cinanya? Salah. Chan lihai. Chan lihai. Sarwa kene gitu. Bahasa Mandarin Pak itu. Chan lihai itu bahasa Mandarin.
Bahasa Inggris siap sama saya mah. Ada genteng mau jatuh, bahasa Inggris siapa kok? Agak tahu. Newel. Makanya Pak kalem aja, pokoknya tenang. Mau bahasa apa saya ladenin pokoknya. Orang Jawa ada nggak orang Jawa? Orang Jawa itu adalah ya pintar, otaknya cerdas. Buktinya presiden kebanyakan orang Jawa, betul. Nih kreatif bener orang Jawa mah. Ini endas kan? Ini weteng kan? Jadi lagu kok. Endas tuduh. Waduh amat, gue mau ngaji juga kagak bodo amat. Dasar bandala salah ngundang lu. Allah, jamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berikan rezeki. Apa tahu juga rezeki apa tahu kagak? Kagak tahu. Rezeki apa, Bang? Ngomong aja jangan takut-takut. Sehat terus duit banyak, betul. Itu kue rezeki bukan? Air rezeki. Oke, saya definisikan. Rizki itu adalah ma yang tafi'u bihil insanu halalan au haraman thayyiban au khabisan. Rizki itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Halalan apakah itu halal, au haraman ataukah itu haram, thayyiban apakah itu baik, au khabisan ataukah itu buruk, selama bermanfaat bagi manusia, ini namanya rezeki. Air manfaat kagak? Berarti rezeki. Kue laki manfaat kagak? Hitam banget lakinya, manfaat. Tapi rezeki itu ada yang halal ada yang haram, betul. Nih Pak RW habis ngadirin mulu dan malam-malam pulang jam 1 ngantuk, pagi-pagi mau kerja ngantuk sepet banget Pak. Udah nyetar motor ya motor ngantuk, di jalan ada toge pasar, toketnya gede pantatnya besar. Kalau udah lihat kayak gitu kan laki mau langsung melotot motornya. Tadinya mah ngantuk, bahaya kalau ngantuk itu Pak RW itu bisa nabrak, betul. Ini jadi seger lagi matanya. Itu toge pasar manfaat apa bukan? Manfaat apa enggak? Rezeki apa bukan? Rezeki kok. Cuman rezekinya haram. Makanya kita diajarin sama guru kita, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan. Ngerti nggak sampai di sini rezeki itu apa? Oke, kalau belum mengerti, saya persempit lagi pengertian. Rizki itu sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Saya kasih contoh. Ada ibu-ibu namanya Yanti. Ada. Yanti punya uang 50.000, itu uang milik siapa? Milik Yanti. Dibawa ke pasar, dibeliin ikan bandeng, ikan milik siapa? Milik Yanti. Datang ke rumah, diolahin, digoreng. Habis digoreng, ditaruh di atas meja. Bu Yanti pengen pipis. Pengen pipis. Kan biasanya katanya perempuan kalau mau pipis gak kewawa ya? Ya kan? Gak ketahan katanya. Apalagi mantan janda Arab nih. Katanya, saya juga. Itu Bu Yanti lupa kagak ditutupin tuh ikan. Akhirnya ke WC, terus ada kucing. Mau ngapain tuh kucing? Mau ngintip Bu Yanti apa ikan? Ikan habis dimakan kucing. Perhatikan, ini intinya. Ini yang saya maksud, rezeki itu sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Ikan milik Bu Yanti, tapi bukan rezeki Bu Yanti. Makanya definisi rezeki itu sesuatu yang kita nikmati, bukan yang kita miliki. Karena yang kita miliki belum tentu kita nikmati. Makanya itu kue yang ada depan empok, habisin pok. Seriusan saya mau ngomong nih.
Kalau dibawa pulang ini dipinta suami berarti rezeki. Apalagi dipinta mertua berarti rezeki. Habisin makanya Pok. Bismillah. Saya ceramah bulan Mulut ini ada 76. Habis dari sini ntar saya ke Harkit nih. Habis doa ke Harkit. Malamnya di Kalapa 2. Masya Allah istri saya merah bibirnya kalau bulan Mulut. Masya Allah dari jauh dan nungguin di pintu. Abi biasanya cuek aja dia main tiktokan aja biasanya, tapi pas bulan Mulut tuh berbeda drastis. Langsung saya dipeluk, langsung dipeluk, kesini nih. Pak RW makanya bahaya kalau ada isinya nih. Saya mending berantem sama istri saya apa mending berantem sama panitia ini. Jamaah lumayan ya, ngaji lumayan lah ya, sambil ketawa-tawa juga ya. Udah dapat 2 tuh tadi, syukur tadi rezeki, udah 2 tuh poinnya ya. Jamaah, kita masuk ke poin maulid. Perhatikan Bapak Ibu bahwa maulid ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW, ulang tahunnya Nabi Muhammad. Ingat kok, bukan ulang tahunnya RT, bukan orang tahunnya RW. Kalau ulang tahunnya RT diperingatin kayak gini, luar biasa banget tuh teh. Ya kan ya? Bukan ulang tahunnya camat ini, ulang tahunnya manusia yang paling mulia alam dunia dan akhirat. Tidak ada lagi. Kalau kita ngaji kitab namanya kitab Al-Barjanji yang barusan kau baca tuh, Rawi ya. Di situ ada kalimat seperti kayak gini, Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sanin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, sempurna manusia, khalqan bentuk tubuhnya, wa khuluqan dan akhlak karakter. Jadi hanya satu orang yang dua-duanya sempurna. Akhlaknya sempurna, bentuk tubuhnya sempurna. Kadang-kadang kan orang Semanan ya, kadang-kadang orang Pangkalan ya. Orang Pangkalan mah kadang-kadang ada yang cakep, cantik, putih, tinggi kayak Sokun. Pokoknya cantik banget lah pokoknya. Tapi kadang-kadang suka kentut sembarangan. Nah ini berarti kan kholqonnya sempurna, khuluqonnya tidak sempurna. Betul? Selalu ada celah manusia mah. Ada lagi orang yang udah hitam, kecil, koketek lagi. Tapi kadang-kadang luar biasa sopan sama orang, assalamualaikum aja dia mah, assalamualaikum aja. Datang listrik juga dia mau assalamualaikum. Ini luar biasa nih orang nih. Berarti kholqonnya kurang bagus, khuluqonnya bagus. Maka manusia di alam dunia tidak ada satupun yang dua-duanya sempurna kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Yuk kita ngaji. Yang pertama kholqonnya dulu, Pok. Dengerin, Pok. Yang pertama kholqon. Kholqon itu bentuk tubuh. Ya. Dedegan dari bahasa Jawa nema. Dedegane Nabi. Itu yang pertama Nabi mah marbu al-qomati. Apa itu marbu al-qomati? Tingginya sedang, proporsional. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu ceking, tidak terlalu gendut. Sedang, cakep. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ceking, terlalu gendut. Sedang-sedang saja. Bukan maunya kayak gitu, sedang-sedang aja ya. Benar gak? Nabi Muhammad tuh proporsional. Perlu diketahui bahwa teori evolusi manusia dari zaman ke zaman beda. Tinggi manusia dari zaman ke zaman beda. Kalau kita lihat zamannya Nabi Adam, tingginya 60 hasta. 60 hasta itu kalau dikonversikan ke meter 30 meter, Pok. Ini aja berapa meter nih Pak RW ya? Ini aja 3 meter palingnya. Ini orang tingginya 30 meter, Pok. 30 meter. Tinggi banget. Itunya segimana?
Itunya segimana ya? Itunya jempolnya tinggi banget kok. Maka yang proporsional bukan Cristiano Ronaldo, bukan. Yang proporsional bukan artis, bukan. Yang proporsional itu ternyata Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama kok. Ingat-ingat, kan saya kasih hadiah. Yang kedua, Nabi itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Pak, pegang coba pipinya, Pak. Lembut apa keradak? Ya, Pak, benar, Pak. Lembut apa keradak? Pengen lembut nggak, Pak? Beli skincare MS Glow, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, showroom. Hah? Oh, showroom ya? Showroom sama mobil ya? Lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum. 1 juta Pok harganya Pok, satu paket MS Glow. Ada ibu-ibu ngomong sama lakinya, bang, gua beliin MS Glow dong bang. Berapa harganya? 1 juta. Gimana jawab lakinya? Aku mencintaimu apa adanya. Pelit aja itu mah. Pas lihat bini tetangga menor memelotot matanya. Betul. Beli Pak, beliin Pak, beliin istrinya. Ya, ada yang pakai terada murahan, ada scientific. Ada lagi inner light. Inner light mah harganya 350.000. Kalau pakai cushion 500.000. Kalau pakai cushion 500.000. Ada lagi Garnier. Garnier mah ada 2, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Sakura Glow 450.000, White Glow 550.000. Dapatkan di keranjang kuning. Perempuan zaman sekarang kan Bu ya, Bu, sukanya online, betul nggak Bu? Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik gitu ya. Siap ya, jangan diam aja Pok. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya. Paket suara yang paling menyeramkan buat kaum laki-laki. Itu kambing mau dibawa kemana Pak? Itu aja berkacau dah. Wih, kambing mau dibawa kemana itu? Ini itu aja udah berkacau deh. Bu, saya kasih tahu bapak-bapak, jangan duduk di depan rumah jam 4 sampai jam 6 sore. Ada tukang paket, awas. Bapak-bapak duduk aja depan rumah kayak gini ya. Ada tukang paket atas nama Sarwiti. Kata lakinya, iya itu istri saya katanya. Dia mah ya, yang namanya istrinya mah udah tahu kan ada di aplikasi ya. Dia mah ngumpet di WC 2 jam setengah kagak keluar. Suaminya nyamperin lagi belum beres, tukang paket marah. Pak, aku saya kelamaan di sini. Saya mau nganterin lagi, gimana sih katanya. Kata suami, "Atuh gimana istri saya lagi ngisi." Nah itu kan istri bapak, talangin aja dulu. Kenapa Pak? Berapa emang? 200.000. Oh iya ditalangin. Kira-kira digantiin apa enggak? Gak bakalan digantiin. Makanya saya kasih tahu bapak-bapak, jangan duduk di depan rumah sore-sore ada tukang suruh bayar, kagak bakal diganti. Cukup saya aja yang jadi korban. Dasar ibu-ibu ya, check out melulu, betul. Itu kayaknya jarinya gatel kalau kagak check out. Betul
betul ya? Oh, berapa tuh? Lah ini 2, betul, pinter nih. Yang pertama tadi marbu al-qomati, yang kedua sahalal pada, yang ketiga Nabi itu European pea. Apa itu European pea? European pea itu artinya hidungnya mancung. Pegang hidungnya, Bu. Mancung kagak? Pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Orang pesek panjang umur. Kenapa? Karena hidungnya kecil, lubangnya kecil, napasnya irit, jadi panjang umur. Beda kalau orang hidungnya gede, lubangnya gede, napasnya boros, dapat mati. Berapa tuh Pak? 3, pinter, 3. Perhatiin Pak, jangan Yang keempat, wa arkuhu, di dalam kitab tersebut ya, bukan kata saya. Wa arkuhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringatnya Kangjeng Nabi atyabu itu lebih wangi minan nafahatil miskiyah, dari harumnya minyak misk. Nabi pernah keringetan dilapin sama bininya, diperet, masukin ke botol, katanya buat dipakai wewangian, parfum. Nah sekarang coba laki empok, keringetnya ke pantat-pantat Pok, habis dari sawah Pok ke pantat-pantat, dilapin sama empok, diperet, dimasukin kobokan, dibuat dipakai mulu, dan mau kagak Pok. Nah ini membuktikan bahwa benar manusia mah tidak ada yang akmal, tidak ada yang sempurna, kecuali Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita bisa ngaji ya, bisa ngaji. Bu, ini pengajian tiap hari apa? Hari Minggu, alhamdulillah. Ini kalau hari Minggu ngaji banyaknya segini. Aku percaya walaupun ngomong iya juga. Betul. Bu, ngaji hukumnya apa? Ya, wajib ain, fardu ain, betul. Tolabul ilmi fardhiyatun ala kulli muslimin wa muslimatin, betul. Sama hukumnya kayak sholat 5 waktu, sama hukumnya kayak puasa Ramadan, sama hukumnya kayak pergi haji. Jadi ngaji sama kedudukannya dengan yang saya sebutkan tadi. Tapi kenapa banyak yang nggak mau ngaji? Enak ngaji mah Pak, walaupun fardu ain, tapi ngaji mah tidak muakkotatan, waktunya tidak ditentukan. Kalau sholat 5 waktu itu muakkotatan, betul. Sholat dohor jam 12, betul. Sholat asar jam 3, udah ditentukan, namanya muakkotatan. Kalau ngaji tidak muakkotatan, empok mau kapan aja ngaji boleh, betul. Mau seminggu sekali bol, sebulan sekali bol. Dan satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya Pok, cuma ngaji. Satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Sholat ada batalnya nggak Pok? Zakat ada batalnya nggak? Ada. Kalau zakatnya setelah bulan Ramadan kagak diterima, batal, betul. Puasa ada batalnya kagak? Ada. Cuman ngaji yang kagak ada batalnya. Empok mau ngaji kayak gini nih, boleh Pok, gak ada yang ngelarang. Kayak gini aja, kayak gini aja, nyelitung aja di pagar ada, sambil ngobrolin mertua. Apalagi nenek-nenek mengajinya paling pojok, bawa minyak kayu putih caplang sama balsem, ngobrolin cucu aja ya, boleh, kagak apa-apa Bu. Ngaji mah Masya Allah kagak ada batalnya. Ada yang di pinggir aja sambil metis ada yang sambil nyeblak aja ada. Masya Allah, ngaji mah enak, kagak ada batalnya. Yang pentingnya datang ke tempat majelis ilmu, betul. Karakter orang ngaji tuh beda-beda Pok. Ada yang ngajinya Masya Allah, pas datang tuh assalamualaikumnya digaya-gayain, assalamualaikum. Ada. Mau ngapain itu? Pamer gelang Pok. Biarin, jangan usil, dia mah punya. Biarin, jangan
usil. Itu kebanggaan bagi dia, bersyukur suaminya beliin gelang. Jangan suuzon, betul. Ada yang salamannya dipantau pangkotin ke jidat nih, dan kelihatan apanya? Kagak apa-apa, biarin aja, punya dia, betul. Kagak apa-apa. Ada yang kayak gini nih, Bu, ada yang kayak gini ya. Kata gua mah di sini mah gerah kata gua mah di sini mah dising-satin kerudungnya, pengen kelihatan apanya tuh, gandulannya kagak apa-apa. Jangan usil, biarin orang dia punya kok, nggak apa-apa. Itu jangan panasan jadi orang, betul. Dia pulang ngaji lihat si Yanti pakai emas gede ngambek sama lakinya. Bang, lihat tuh si Yanti babak panas, ayo panas. Lihat tangannya pakai yang kuning-kuning, Bang, pakai yang kuning-kuning. Kata lakinya, oh lo pengen yang kuning-kuning. Kebetulan lakinya punya bekas bungkus rokok itu kan ya, ada kuning-kuning, dikuntel-kuntelin tuh. Nih lo buat lo tuh. Bukan itu, Bang, emas. Oh emas, ngomong dong lu tadi, emas. Pengen berapa karat lu? 24 karat. Lu sekarat aja ya. Gue sekarat ya, Bang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ulang. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan wasilah mengaji, hidup kita diberkahi, anak-anak baik budi, istri disayang suami. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen abdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Kalau ngaji nggak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Panitia bayi terakhir, ingat-ingat. Jamaah, sekarang kita lanjut ke khulukon ya ibu-ibu. Tadi khulukon, sekarang khulukon, supaya ngajinya dapat, bukan hanya ketawa-ketawa aja. Itu masa selingan doang ya Bu ya. Saya tengsin jauh-jauh dari Balaraja, Tangerang, Banten, kata tengsin. Anak kiainya kagak resah gua mah. Gengsi gue ya Bu ya. Itu makanya gimana ke caranya Pak RW lah ya, supaya ketawa tapi tetap ada ngajinya insya Allah ya. Khulukon sudah beres, sekarang khulukon. Khulukon itu akhlak, karakter Bu. Ini yang penting. Kalau yang tadi udah nggak ada, nabinya udah nggak ada, kita udah nggak bisa lihat. Sekarang khulukon, warisan nabi itu akhlak. Bu, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Ini akhlak nabi luar biasa.
Di kitab tersebut diceritakan bahwa Nabi wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi itu sadidal haya, sangat pemalu, wat tawadu, dan anda pasor tawadu. Bu, suatu ketika pernah Nabi pakai gamis, ada angin, anginnya kenceng, gamisnya terbuka, Bu. Ada kok, jangan merangsang. Nabi malu kok, mukanya merah. Padahal betis ini bukan aurat bagi laki-laki, tapi Nabi malu karena Nabi itu adalah sadidal haya, pemalu. Malu dalam arti melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah. Sekarang bandingkan sama orang Semanan, sama orang Pangkalan, coba bandingin. Allahu Akbar. Ada ibu-ibu namanya tadi apa? Bukan ibu-ibu yang muda tadi apa? Mahmud, mama muda. Mama muda yang umurnya 30 tahun ke atas. Itu kan toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Dia jalannya Masya Allah gitu ya di depan ustadz. Ya ustadznya dikira apa, imannya kuat, imannya kagak kuat, Pak. Allahu Akbar. Nah, di sini kita harus mengaplikasikan akhlak Nabi, harus punya malu. Bu, ini cakep kan pakai jilbab ya. Tahu nanti pas pulangnya mah. Ini kayaknya ada yang pas hari ini doang pakai jilbab nih. Ketahuan sama saya yang hari ini doang pakai jilbab, mengsong jilbabnya. Apa jangan dibetulin. Ketahuan. Allah Akbar. Wah, kalau ke pasar malam atuk jaga auratnya ya, nggak apa-apa ke pasar malam. Ini mah ke pasar malam pakai legging warna pink gambar Hello Kitty. Najis loh mah. Mending cewek 18 tahun mah ya masih mangkal. Ini mah apaan? Kali dilihat dosa, kagak dilihat dosa, musibah lagi. Sadidal haya'i wa tawadu, malu. Yang pertama, Bu ya. Yang kedua, Nabi mah lima yukro, Nabi mah kagak pernah benci sama tetangga. Nabi mah pernah dilemparin sama tai onta. Ibu pernah nggak dilemparin tai onta? Ya orang ontanya kagak ada. Nabi pernah diludahin, Masya Allah. Nabi pernah dilemparin kakinya sampai bengkak, sampai berdarah. Allahu Akbar. Apakah Nabi dendam? Tidak. Malaikat aja udah gendek sama orang Taif tuh yang lempar Nabi sampai berdarah. Mau ditimpain tuh gunung, tapi kata Nabi jangan, Jibril. Kalau mereka sekarang tidak memeluk Islam, anak cucunya akan memeluk Islam. Luar biasa anak Nabi. Bedain, coba bandingin dengan orang Pangkalan. Tetangga beli NMAX, dia sibuk beli Paramek. Betul. Tetangga beli Vario, dia sibuk beli koyok. Anehnya tetangga ada yang korban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu sinti. Kasih juga kagak. Allahu Akbar. Inilah karakter. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Bu, akhlak Nabi, jangan suka benci, jangan suka iri sama tetangga ya. Yang ketiga, akhlak Nabi itu qanaah, Bu, qanaah, merasa cukup. Ini dibuktikan oleh Nabi ketika Nabi ditawarin emas. Gunung Uhud mau dijadiin emas. Mau enggak Kak Nabi itu? Kata siapa? Kagak mau Bu Nabi. Kalau ibu mau enggak? Pasti mau ya. Allahu Akbar. Nabi mah qanaah. Ini aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Bu. Pakai. Kita harus harus sayang sama suami, kasihan sama suami, jangan banyak kebangkit sama suami, betul? Qanaah. Suami gaji gope pengen ngeridik PCN, atau suaminya puyeng Pak RW,
siang dijadikan malam, malam dijadikan siang. Kerja banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, karena pengen ngeridit enek buat istri. Akhirnya apa? Pagi-pagi dia cuma nyarap pop mie doang, siang-siang beli Nutrijel, malam-malam cuma makan peromah doang. Selama 3 tahun ngirit, motor lunas, suami mati. Konaah, konaah, kagak apa-apa kita tidak punya suami kaya, kagak apa-apa Bu ya. Kagak apa-apa kita punya suami orang biasa, karena sejatinya kebahagiaan yang sempurna adalah ketika kita punya suami orang biasa tapi memperlakukan kita dengan istimewa. Slebel. Jangan pengen kaya mulu hidup. Kebahagiaan rumah tangga itu tidak diukur dengan harta, betul? Buktinya artis-artis banyak yang cerai, banyak duitnya, betul? Allahu Akbar. Ibu punya suami ganteng kaya, risikonya gede, banyak pelakor, betul nggak? Siapa yang kagak mau? Udah ganteng kayak Pak RW, banyak duitnya lagi, siapa yang kagak mau coba? Punya suami mah mending jelek, kecil, hitam, bau ketek lagi, ditaruh di depan pintu kagak ada yang ngambil Bu. Ngapain punya suami kaya-kaya bergelimang harta? Masya Allah, mobilnya Toyota, motornya Honda, laptopnya Toshiba, makan di restoran bintang 5, ikannya ikan nila, minumnya Coca-Cola, tapi suami tergoda oleh anak SMA. Pas sudah kayak gitu mah menyesal tiada guna, betul? Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan bisik mesra belayanmu. Harta mudah dicari, cinta hanya sekali, hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini? Makanya kok pikir-pikir lagi kalau ngedoa kok ya, yang penting mah kita hidup berkah, betul? Masya Allah, jangan pengen kaya mulu ya. Hidup mah yang enak mah pas-pasan po. Enak banget hidup pas-pasan itu. Pas pengen mobil kebeli mobil, pas pengen baju kebeli, pas pengen jalan-jalan. Ini hidup yang enak pas-pasan, betul? Allahu Akbar. Jangan menghina suami, suami juga udah berusaha, betul? Ini mah suami diomong-omongin, dibanding-bandingin aja sama laki orang lain. Lu mah enak punya suami pintar cari duit. Lampau juga kan suaminya kerja. Ya iya, suami gua mah kerja, berangkat orang pulang orang. Pengen curi kali pulangnya. Allah Akbar. Jamaah, kalau suami lagi banyak duit mau ngomongnya gimana? Banyak duitnya, kerjanya lagi cakep, dipercaya bos, dagangnya lagi laris, gimana ngomongnya? Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Pas suaminya lagi kagak gablek duit, kerja dipecat, dagang cilok kagak laku-laku, gimana ngomongnya coba? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara. Allah Akbar. Biarin Pak RW, biarin mereka ketawa, biarin aja. Ini kebahagiaan bagi mereka. Di rumahnya mereka nginem terus Pak RW, betul ya? Agak beres-beres kerjaan di rumah ya.
Jadi ini mah wisata religi ya Pak ya. Jamaah. Jamaah. Jadilah istri yang soleha. Kalau istri yang soleha referensinya kitab namanya kitab Qurratul Uyun. Saya bacain mau kagak Bu? Kata kitab Qurratul Uyun, istri yang soleha itu masarotahu fi jami'i umuriha, istri yang selalu membahagiakan suami fi jami'i umuriha, dalam setiap perkara. Punya istri suami punya duit dibahagiain, kagak punya duit bohong banget lu Pok. Nanti dulu nih. Menurut kitab tersebut ya, ini diperkuat sama lagu Bang Haji Romai Rama. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Jadi hiburan. Masarotahu bijami'i umri, selalu jadi hibur. Pak, kalau suami lagi pusing, biasanya suami itu duduk, palanya dua-duanya ngeluk. Apa kata? Kalau suami lagi pusing, cirinya kepalanya dua-duanya ngeluk. Apa yang harus empok lakukan? Tadi referensinya kita tadi, selalu jadi hibur. Empok ambil, mau saya kasih tahu nggak? Kalau suami lagi puyeng, pengen saya kasih tahu nggak? Kita aja ya, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Nih, punya anduk yang banyak bolongnya kagak? Serius nih, anduk. Punya kagak? Kalau ada anduk yang bolong jangan dibuang Po, itu keramat. Nih, suami lagi duduk aja ya, empok pakai tuh anduk, jangan pakai apa-apa, anduk itu aja. Zep, pakai. Empok lewat depan suami, gesek. Pok, rada digoyang dikit pantatnya, jangan kayak penguin, kayak gini, kagak berangsang Pok, kayak gini mah. Digoyang dikit, pas di depan suami, merasa. Ini namanya masarotahu bijami umum ya jamaah. Alhamdulillah. Yang terakhir, senengin suami, perlakukan suami, layani suami. Nih, kalau lagi santai ibu pegang kakinya, paha yang paling atas Bu. Ini serius Bu. Jangan mainin TikTok aja kalau lagi ngobrol sama suami. Ini mah kacau perempuan yang sekarang mah. Kalau suami lagi nggak ada di rumah, diteleponin aja. Bang, pulang bang, si Dede nanyain. Pas sudah ada di rumah dia main TikTok aja. Betul. Kalau lagi di rumah ngobrol sama suami, pijit suami nih. Paha yang paling atas bagian kiri, area sensitif laki-laki. Saya kasih tahu rahasianya Pak. Nih, pijitin sedikit ke atas terus aja ya. Terus ke atas sedikit Pak, pelan-pelan. Awas ada ular kobra di situ Pak. Awas terus aja ya. Mpok ngomong gini Pak, ngomongnya gini. Abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu, apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau ngopi, Neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, Neng mau buka dulu. Kaleng susu jangan kemana-mana. Kaleng susu Pak. Baik, saya punya kuis. Yuk naik dua orang yuk. Saya kasih hadiah. Seriusan. Ayo Pok. Naik Pok, dua orang Pok. Naik. Ya boleh. Sini. Mana nih satunya? Mic-nya. Pok, mic-nya Pok, ambil Pok. Satu Pok. Ini ada nih Pok. Siap ya. Ikuti instruksi saya Pok.
Wah, sana Pak, jangan nungguin Pak RW, Pak. Pak, nama siapa? Nama Asih. Asih. Oke, saya nanyanya gini ya. Pak, jawabnya sambil goyang ya. Saya gini Pak, nanyanya Pak. Ibu ini namanya siapa? Ibu jawab. Nama saya Ibu Asih. Sama ya itu siapa namanya? Nggak usah panjang-panjang, nama pendek aja. Caca, oke, Ibu Caca. Siap ya? Ibu ini namanya siapa? Nama saya Asih Kurniasi. Asih. Satunya, ibu ini namanya siapa? Nama saya Mama Caca. Asik. Katanya artis kayaknya dulu ini. Beda goyangannya. Ustadz Unyil kasep apa kagak? Ganteng pisan. Asik. Bu, pertanyaan saya, ibu cukup jawab benar tidak, itu aja ya, benar tidak. Berdua nih ya. Mic-nya ada masih ada satu lagi. Kalau benar benar, kalau tidak tidak. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Benar. Benar. Jawabnya harus kompak ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Benar. Tanggal 12 Rabiul Awal. Benar. Tahun gajah. Benar. Pertanyaannya, gajahnya ada berapa? Ada 2.